ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan penggalian aset gitu ya, pengelolaan sumber daya di SD Negeri 3 Nambangan Kecamatan Selogiri. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini rekan kami Bapak Musin tidak bisa halangan hadir di sini karena ada berita duka dari keluarga beliau, ada kakaknya yang meninggal. Kita doakan semoga nanti beliau bisa husnul khotimah. Amin. Langsung saja di sini kita akan melakukan penggalian dan pengelolaan sumber daya di SD Negeri 3 Nambangan. Ini adalah salah satu materi dari pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan. Jadi di sini itu nanti kita akan berdiskusi di SD Negeri 3 Nambangan ini aset apa sajakah yang dapat kita kelola, dapat kita gali untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 3 Nambangan. Nah, agendanya mengidentifikasi dan memaksimalkan sumber daya, potensi dan aset yang ada di SD Negeri 3 Nambangan. Nah, aset itu sendiri nanti ada banyak, nanti akan saya jabarkan satu persatu. Tujuannya, dengan sumber daya dan aset yang ada, dapat menunjang dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri 3 Nambangan. Oke, nah di sini identifikasi aset utama di daerah Wonogiri, khususnya di SD Negeri 3 Nambangan, nanti akan ada 7 aset. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal agama dan budaya, yang terakhir adalah modal politik. Nah, untuk modal manusia itu sendiri, yaitu pemetaan modal atau aset individu yang merupakan kegiatan penginventarisan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Komunitas yang dimaksud di sini berarti komunitas SD Negeri 3 Nambangan. Nah, setelah saya mengidentifikasi, yang pertama dan utama modal manusia yang ada di SD Negeri 3 Nambangan adalah kepala sekolah, kemudian bapak ibu rekan guru, dan juga karyawan SD Negeri 3 Nambangan. Yang kedua, seluruh murid kita dari SD kelas 1 hingga kelas 6. Dan juga modal manusia tambahan, yaitu ada wali murid, kemudian ada komite, ada RT dan RW, juga ada masyarakat sekitar. Nah, dari sini dulu, dari yang pertama, modal manusia yang ada di SD Negeri 3 Nambangan. Selain yang tadi sudah saya sebutkan, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, karena ini prosesnya berdiskusi tentang sekolah kita, itu ada modal apa lagi selain yang saya sebutkan tadi? Kalau nanti di jadi pembaru itu ya, buat komunitas wali murid itu bisa masuk. Paguyuban wali murid itu nanti maksudnya ke sosial nih? Sosial. Iya, itu masuk sosial. Oh, pengelola kantin juga? Pengelola kantin boleh. Pengelola kantin ya, berarti nanti tambahnya pengelola kantin. Oh iya, bisa. Kemudian ustadz setempat. Ustadz, oh jadi orang ahli, oh ya bisa. Jadi nanti kaitannya sama kebiasaan kita ya Bu ya? Satu ustadz setempat. Mungkin ada lagi alumni. Oh iya benar Bu, alumni. Alumni itu bisa. Kaitannya bisa membantu mungkin di sektor gotong royong, baik itu finansial maupun fisik kayak gitu. Apa lagi? Ada alumni, ada pengelola kantin, ada ustadz di sekitar, orang ahli ya, misalkan kita mau membacamu, ada orang ahli narasumber ya orang ahli. Bukan dari orang tua. Bisa. Narasumber orang ahli ya. Pon, ada lagi kira-kira? Petani masuk lagi. Petani masuk itu ke orang ahli nggak ya? Kan
dalam bercocok tanam kan, deh? Bisa. Oke. Ada lagi kira-kira yang bisa kita gali, yang bisa kita manfaatkan, yang ada di sekitar kita? Hubungannya dengan manusia ya, hubungannya dengan orang yang bisa bergerak, istilahnya kayak gitu. Sudah cukup ya? Ya, kita lanjut ke modal yang kedua, yaitu modal sosial, dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, di sini modal sosial yang saya tulis itu ada kesepakatan kelas, ada peraturan sekolah, ada kebijakan kepala sekolah. Kalau tadi Ibu menyebutkan tentang paguyuban wali murid, mungkin nanti masuknya ke itu nih, kesepakatan paguyuban itu dulu. Artinya modal sosial itu beda. Modal sosial itu intinya dimaknai sebuah norma atau aturan. Jadi nanti kalau orang komunitasnya itu nanti masuknya lebih ke politik kayak ini itu, atau masuk ke modal manusia nih? Manusia ya. Kalau gimana kalau tadi ada wali kelas kan ada, kan berarti kan kita mau manusia tadi Maksudnya manusia aja. Oh, berarti kan paguyuban wali Bu ya, Pak Ibu. Kalau ini aturan sama norma dan aturan, selain 3 mungkin kesepakatan kelas, peraturan sekolah. kalau peraturan yang terjadi di masyarakat apa? Dalam sebut ini. Bisa masuk sih karena kan sosial yang ada di sekitar sekolah kan. Berarti apa nih Om kalimatnya? Peraturan daerah setempat. Oh, peraturan daerah ya. Peraturan daerah setempat. Contohnya kayak ada orang itu oh ya, jadi norma kesempatan dari sosial adil. kalau kita mengganggu sama orang lain misalkan Misalnya kita mau melakukan pembelajaran itu tidak oh ya, ini sampai berarti ya. Ada lagi Bu? Kalau kebijakan pemerintah, modal sosial komite sudah ke komitenya atau Yang tadi loh, yang pertama yang modal manusia itu yang sekolah beda apa enggak itu? dan lingkungan, ya dan juga Komite itu enggak masuk sosial, komite sama masyarakat itu. Berarti manusia. kalau sosial peraturan ya intinya lebih ke aturan dan norma. Jadi lebih ke yang mengikat masyarakat atau perilaku yang ada di sekolah itu maupun di lingkungannya. Jadi kalau komitenya atau masyarakatnya itu ke manusianya. Kalau peraturan pemerintah masuk ya, kita kan di naungan negara Indonesia, otomatis masuk ke dalam naungan aturan pemerintah itu ya. itu Otomatis kan ya. Saya tidak masukkan. Ini cukup ya, modal sosial ya. Nah, ini yang ketiga, modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam lingkup sosial itu sendiri. Nah, di sini saya menuliskan ada paguyuban wali murid, ada komite sekolah itu juga masuk ke dalam politik, ada KKG, ada pemerintahan desa, kecamatan, RT, dan RW. Ada lagi kiranya dari sini? Saya sudah cukup ya, lengkap ya. Kemudian modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal, budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh
penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Nah, di sini saya hanya menuliskan agama Islam berupa kebiasaan Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, hafalan surat pendek, dan sholat zuhur berjamaah. Atau ada tambahan lain? Murojaah. Kalau kaitannya dengan orang-orang penting, masuk ke dalam ini nggak Bu? Diskusi dengan tokoh agama sekitar atau terdekat? Bisa ya? Berdiskusi atau berkolaborasi dengan ustadz setempat. Nah, ini kan lebih ke agama. Kalau budayanya itu yang saya masih bingung. Budaya yang bisa kita gali di daerah sekolah kita itu Ya kayak jamu kayak tadi. Misalkan ada Quran wali kelas kalau sekitar kita yang memproduksi jamu, terus kita sharing itu termasuk budaya. Berarti kalimatnya nanti kalau saya tuliskan di model budaya di SD Negeri 3 Lambangan Tapi kayak komunitas penjual jamu kayak gitu. komunitas penjual jamu. Penjual jamu sekitar. Oh ya, Di lingkungan sekitar. penjual jamu di lingkungan sekitar. Kalau kemarin itu ketika kolaborasi dengan teman-teman, itu kalau di sekolahnya itu gini, adanya ekstra karawitan, adanya ekstra galang, adanya ekstra tari. Nah, seperti itu. Kalau kita kan kebetulan ini belum ada untuk kegiatan yang seperti itu. Ekstra membuat jamu. Kalau saya sama kalau tadi dengan bilang jamu tadi itu bisa masukkan kegiatan P5, betul. Itu masuk betul ya? Kalau budaya itu sama tradisi beda kok. Hampir sama. Kadang kan di desa itu ada tradisi-tradisi mungkin dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, ya bisa. Oke. Nah, kalau kayak gitu kira-kira masuk budaya. Bisa. Berarti kegiatan Maulid Nabi menyambut Bulan Ramadan. bulan Ramadan. Oke. Bisa. Biasanya kan ada rangkaian acara Maulid yang dibaca Maulidul iya. nanti ditutup dengan makan bersama. Ya, ada budaya. 17 Agustus itu masuk buatan ya? Perlombaan itu jadi budaya kita buatan. Budaya itu Bisa. Iya, betul ya. Ya, budaya menyambut hari kemerdekaan. Hah? Oh, karnaval. Karnaval apa? Karnaval budaya sekolah dan karnaval budaya kecamatan itu, yang biasa nih. Ya, karnaval budaya. Kemudian, kan ya? Cukup banyak sebenarnya. Yang kelima ada modal fisik. Nah, modal fisik itu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Bisa berupa laboratorium, ruang pertemuan ataupun pelatihan. Dan infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Nah, saya menuliskan di sini yang pertama ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada ruang kelas yang lengkap 1 hingga 6, kemudian ada kamar mandi, kemudian ada lapangan. Kamar mandinya alhamdulillah lengkap ya ini. Dan kalau kemarin saya survei itu delalahnya ada beberapa kamar mandi yang siswa tidak memiliki gayung. Bentar. Jadi kemarin insya Allah sudah saya berikan untuk infrastruktur berupa gayung. Kemarin alhamdulillah Bu, saya dapat rezeki dari Bu Pindah, dapat uang dari kotor.
saya alokasikan untuk pembelian sarana dan prasarana yang kurang lengkap di sekolah. Gitu. Makasih Bu Linda, kembali lagi ke sekolah lagi. Kemudian dan semua alat yang ada di sekolah, rencana saya kemarin saya juga video, jadi menyiasati tahun sebelumnya itu hilang, si alat-alat itu kayak yang penjualan ya ini sudah ada gitu. Jadi kemarin saya berikan vlog juga. Jadi memang yang alat-alat yang ada di sekolahan, yang memang ada di sekolahan dan yang itu intinya penting selalu kita gunakan, itu besok kita vlog kayak gitu. Jadi semua barangnya besok ada sini nanti bisa dipilih bersama-sama. Gitu ya. Kemudian setuju betul? Setuju. Baru saja berikan ditambah ya misalkan ruang sekolah dari itu yang nyaman, bersih. Oh, anunya, kalimatnya. Oh iya. Ditambah aset sekolah kita tidak ada ditunjukkan berapa tapi keadaannya juga. Oh iya. Terus wifi bisa ditambah. Oh ya, wifi Bu. Ini yang berangkat belum Bu? Oh masih. Iya masih. Kemudian ini musola kita yang masih seperti ini keadaannya alhamdulillah bisa kita gunakan untuk sholat duha dan juga untuk sholat zuhur, dan semoga nantinya kita bisa sedikit-sedikit membenahi untuk yang menghadap ke sebelah barat itu, jadi pas ketika sujud sholat itu yang menghadap barat itu tertutup gitu. Mudah-mudahan bisa nanti diusahakan gitu ya gitu. Itu ditambahin itu tanpa rakan juga ya. Kita tidak punya halaman sekolah yang luas. Oh, Halaman sekolah yang luas, halaman nanti yang memadai misalkan seperti itu. oke. Berarti lapangannya kita nggak punya, tapi kita punya hanya halaman. Sekolah yang luas. Oke. Ini kalau mau saya ketik langsung nanti hilang soalnya. Saya belum bisa caranya soalnya. Oke. Kemudian perpustakaan, ya ini PR juga buat kita. Mungkin nanti Bu meluangkan waktu kapan nonton untuk membangun perpustakaan, kan kemarin sudah di sana, tapi buku masih nambah di sebelahnya. Nah itu mungkin mencari waktu luang yang bisa bersama-sama nata lagi, jadi nanti ada space buat anak bisa membaca lagi di perpustakaan gitu. Kemudian nah kantin kita yang sementara ini ada 2 tempat ya, walaupun itu area di luar sekolahan, itu masuk ke dalam aset kita atau tidak? Tidak. Berarti kita ini punya kantin. Kantin yang ada di wilayah di dalam lingkungan sekolah. Kan Berarti ini kita tidak punya kantin. Berarti tadi pengelola kantin bilang gitu. Kemudian kebun. Kalau dulu kebun kita masih lumayan luas, kalau sekarang kebun kita juga kita punya seorang penjaga yang cukup kreatif, jadinya kebunnya diolah menjadi tanaman, ditanami beberapa, jadi bisa menjadi sebuah aset juga, dan harapannya Somben bisa mengulang lagi kegiatan yang dia itu jadi bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Ini buku dan alat tulis, kemudian sound dan perlengkapannya yang secara fisik mungkin sudah bolong-bolong, tapi insya Allah masih bisa digunakan seperti itu. LCD dan perlengkapannya. Nah, ini tadi Ibu menambahkan WiFi ya, WiFi yang cukup cepat ya, stabil. Kemudian kira-kira apa lagi? Media dan alat peraga sekolah masuk. Tanya itu Globo apa sebenarnya masih bagus-bagus kayak itu. Ya alat peraga dan media sekolah. Nah, ini saya juga ada pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kan di sini tadi disebutkan bahwa termasuk jalan dan kendaraan. Nah, kendaraan ini kan kalau kita itu seringnya kemana-mana mengantar anak lomba seperti itu kan pakai kendaraan pribadi dulu. Itu masuk aset atau tidak? Tidak. Itu juga aset seperti yang dibawa Jadi ada lagi? Cukup?
UKS belum ada. Rencananya itu UKS sebelah sana tapi nggak tahu. Dari sana nggak ada. Aman? Sudah. Nanti kalau ada nyusul mau nih. Biasanya kalaupun ada itu bisa diterapkan mungkin yang belum memakai seperti tadi apa ini kan sebenarnya juga kita juga belum memakai satu kan nggak perbandingan dengan anak kelas kan. Oh iya. Ya satu misalkan seperti itu ya lumayan gitu. Sebenarnya kan kalau di konsentrasikan kalau dengan kelas yang ini masuk ya. Iya. Harusnya kan sampai satu di atas ini. Amin. Oke. Oke lanjut ya. Untuk yang selanjutnya itu modal lingkungan dan alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya kelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau untuk empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Di sini saya menuliskannya modal lingkungan yang terdekat yaitu ada bendungan Waduk Celaket, bendungan Colong, sama Bimarji. Kan Misalkan di lingkungan sekolah itu kalau udara yang bersih itu juga termasuk masuk udara yang bersih. ya. Nanti saya kita bersih di dalam maaf kan ini kan kita nggak di perkotaan, nyaman, lingkungan yang nyaman, kita kan nyaman. Lingkungan yang nyaman, udara bersih kita bersih. Oke, berarti yang ini saya jabarkan nanti ke belakang. Oke, udara bersih, lingkungan nyaman, terhindar dari banyak polusi, tidak ada suara-suara bising, tidak ada suara bising, termasuk ketersediaan air. ketersediaan air yang cukup. Ketersediaan air yang cukup. Lingkungan kayak sawah-sawah gitu masuk nggak ya? itu masuk untuk pembelajaran di luar kelas itu tidak bisa masuk. Berarti Pengenalan tadi. lingkungan persawahan yang asri. Apa ya? Ya untuk intinya kan untuk nggak ada kegiatan pembelajaran menunjang. Ya, menunjang kegiatan pembelajaran. Kebun yang itu loh, Bu. Sawah, Sawah. lingkungan persawahan Iya. mendukung Pembelajaran. pembelajaran. Itu loh, yang kebun yang Jual-jual jual-jual itu kan sampai ibu-ibu itu apa namanya? Dawis. Dawis. Masuk nggak? Enggak sapan itu juga. Jadi Pun itu saja. Oke. Yang ketujuh ada modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Di sini saya menuliskan ada dana bos reguler, dana bosda, kas kelas, umbur ASN dan umbur sertifikasi. Mungkin ada tambahan lain. Iuran. cuma berkait itu. Umburnya itu saya lebih dari Leprikon. Oh iuran, ya. Cuma berkait itu bagaimana kita membuat. Oh, itu Jumat Infak itu bagaimana itu. Masuk modal. Juga masuk sih, masuk modal sekolah. Sama kegiatan anak-anak sebagai bagian dari pembelajaran, kan kalau kegiatan anak-anak bagian dari pembelajaran kita memberi infak kepada seseorang itu kan termasuk kegiatan pembelajaran juga. Karakter. Oh, Lima juga kan semua karakter. Kan termasuk modal juga bisa. Oh ya, berarti tetap masuk ya Ibu ya. Bisa. Infak tetap masuk ya. Oke. Ada lagi? Kalau sosial enggak ya? Sosial masuk enggak? Manusia. Enggak. Kita buat sampai di guru. Udah, thank you. Nah, Coba
yang sudah kita Nah, dari 7 aset yang sudah kita bahas tadi, alhamdulillah telah melakukan diskusi, ada beberapa tambahan, banyak sekali tambahannya dari Bapak Ibu Guru tentang aset dan modal yang ada di SD Negeri 3 Nambangan ini yang dapat kita manfaatkan untuk menunjang peningkatan pembelajaran di SD Negeri 3 Nambangan ini. Dan untuk tambahan sedikit kaitannya dengan aset dan modal yang ada di sini berupa modal manusia. Alhamdulillah saya di sini berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang penggerak sehingga saya mendapatkan sedikit tambahan pengetahuan kaitannya dengan pembelajaran di kelas dan juga kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Maka di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di kelas ada beberapa file-file seperti pojok baca dan juga mungkin media pembelajaran. Itu kalau Bapak Ibu guru semuanya menghendaki, saya akan berikan kayak gitu. Jadi nanti bisa langsung diedit sendiri mau dibuat seperti apa. Ini semua sebenarnya kreativitas sendiri yang dipadu-padankan dengan materi dari apa yang diajarkan di pendidikan guru penggerak gitu. Jadi kayak misalnya di sini saya menuliskan sedikit ada pojok baca, walaupun bukunya belum terlalu banyak, itu saya memanfaatkan aset buku-buku yang kaitannya di luar pembelajaran maupun di dalam pembelajaran yang ada saya tata di situ bisa untuk referensi minimal 5 menit sampai 10 menit sebelum pembelajaran itu anak-anak bisa membaca dulu seperti itu. Dan kemarin beberapa saya belikan buku sendiri untuk menambah tambahan bacaan kayak gitu. Harga bukunya juga tidak terlalu mahal, mulai dari harga 3.500 sudah bisa jadi buku kecil kayak gitu. Buat tambahan terutama melatih anak yang belum bisa membaca. Kayak ini juga butuh modal sebenarnya Bu. Aset kayak gini anak saya nyoba pakai spidol permanen ternyata juga hilang terus sampai 3 kali saya baleni hilang lagi dan ini sudah tidak saya baleni lagi. Ternyata kata Pak Nan harus dicek. Itu pakai pilok atau pakai cat gitu, jadi nanti biar nggak hilang. Kalau pakai pilok atau pakai cat itu hilangnya lebih sulit kayak gitu. Dan kalau saya bisa mana nih jadi ya, dan itu angkutan untuk dana pribadinya belum cukup sampai di situ saya dan dari kalau saya mau minta sekolahan dan tidak tahu keadaan sekolah seperti apa, jadi yang bisa saya lakukan dengan semampu saya ya saya lakukan. Kalau belum bisa ya saya tahan dulu. Nanti mudah-mudahan kalau sekolah sudah ada dana lebih yang memang diperuntukkan itu untuk kegiatan sekolah gitu, nanti saya minta. Dan juga buat ibu guru yang lain dan bapak guru yang lain, harapannya di sini kalau tadi kita membicarakan modal finansial dana dari pemerintah yang di situ dananya itu diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, maka di kemarin saya dapat peringatan juga usahakan sebisa mungkin semaksimal mungkin memang diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Dan memang itu kan hasilnya uangnya anak-anak yang diberikan ke kita seperti itu. Benar nggak sih Bu Hani? 900 itu uang anak kan? Nah, jadi uang anak yang diberikan ke sekolah dikelola sekolah untuk kegiatan pembelajaran mereka. Jadi seperti yang tadi Bu Kepala sudah mengatur, ada sesuatu yang terjadi dengan dana sekolah. Nah, semoga di sekolah kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Semoga kita semua menjadi yang amanah dengan apa yang pertanggungjawabannya dengan yang di atas. Karena kalau pertanggungjawaban dengan sesama itu bisa dibohongin, tapi kalau sama yang di atas, insya Allah kita mau sembunyi serapat apapun itu nggak akan bisa. Kayak gitu. Jadi pertanggungjawabannya selalu ke yang atas gitu. Mungkin cukup sekian identifikasi aset utama kaitannya di SD Negeri 3 Nambangan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Kepala Sekolah.
yang sudah baik dan diberikan sebagai alhamdulillah ya salah satu motivator ya dari teman-teman ya. Apa yang sudah baik dari Ibu Rika monggo Bapak Ibu bisa dicontoh ya Bapak Ibu ya, monggo panjenengan lihat kelasnya Bu Rika seperti ini ya. Monggo sakit karena memang kurikulum merdeka ya kelasnya seperti ini Bapak Ibu ada budaya positif, budaya 5S itu ada kesepakatan kelas itu dibilang betul ya. Kesepakatan kelas monggo Bapak Ibu sing nyindir ya karena memang kebetulan kelas ini dia kelas kurang di ACC lah, tapi ya sudah apa-apa katanya Pak Nari online di kalau sudah ada monggo ditempelin di kelas di Bapak Ibu insya Allah betul perlu. Nah dulu memang romoleh karena saya terakhir itu sudah membuat dapat surat apa boleh dipakai kata nih kali. Insya Allah pun satu Bapak Ibu monggo yang sudah baik bisa dilihat ya, monggo yang sudah baik bisa dicontoh atau ini dari berita nih Bapak Ibu nih. Apa yang membuat suasana kelas itu menjadi enak Bapak Ibu, menjadi nyaman, di pembelajaran semakin bersemangat, meskipun sudah bersemangat ya Bapak Ibu semakin bersemangat, anak-anak betah, Bapak Ibu betah di kelas masing-masing, waktu jam pelajaran ya. Nanti Bapak Ibu ya luar biasa kita mohon yang sudah bagus itu ya kita semangati ya Bapak Ibu ya, semangat diri kita sendiri untuk kebersamaan kita. Ini Bapak Ibu ya luar biasa kita. Kemudian perlu saya sampaikan juga ya Bapak Ibu ya, Bu Rika ini lolos simposium Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Dari berapa peserta Bu Rika? 6.000 ya? 6.000 peserta atau berapa itu? 6.000 lebih. Pokoknya sejak tahun itu. Iya, sejak tahun 6.000-an atau berapa ya? Lupa habis hanya 12.000 atau berapa? 12 ya? 12.000 kayaknya, terus diambil Bu Rika masuk yang sampai ke 60 besar. Nah, 60 besar Bapak Ibu luar biasa membuat semangatnya Bu Rika ya. Dari Jateng dapat panggilan Bapak Ibu, dapat panggilan dari BPKB toh. Nah, nanti ke hotel langsung dengan tanggal berapa? Tanggal 14, 15, 16. 14 itu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu itu luar biasa. Kecamatan Silogiri ada 3 alhamdulillah ya. Belum tentu setiap kecamatan itu ada wakilnya. Orang setiap kecamatan yang masih ngatur nonton dari gerakan Bu Rika di sini ada 3 Bapak Ibu, Pak Iwan, Bu Rika dan Bu Desi itu berupa pengiriman praktek baik ya Bu Rika ya, praktek baik yang sudah dilaksanakan di sekolah ini dan alhamdulillah bisa masuk ke 60 besar. Nanti masih diseleksi jadi nama kok namanya sudah ada? Sudah ada. Oh berarti cuma masuk ke 60 besar, tapi untuk masuk ke 10 besar saya buatan saya. Pun betul kan? Tapi tetap masuk ke hotel termasuk mas ada istilahnya kayak ada pembinaan atau pendidikan atau apa itu ya? Iya, cuman bedanya bedanya kan jenengan sebagai ketinggalan waktu di situ, dan sebagai peserta, peserta melihat presentasi dia, lihat nomine itu biasa gitu. bedanya nanti kalau yang 10 itu mempresentasikan dan yang lainnya itu menyimak dan tanya jawab. Tapi kalau yang nanti dari 10 Ya, ada sebagai itu 60 dari 12.000 orang Bapak Ibu satu Jawa Tengah lah. Satu 12.000 kayaknya. Nah, biasa gitu kan. Selamat ya Bapak Ibu, kita bangga ya, kita bangga insya Allah yang baik itu nanti keluar ada di luar biasa kita nanti 14, 15, 16 ya kita mestinya kan tidak ada sekolahan. Kemudian pas kalau seminarnya tahun berapa Bu? 15 Jumat di mana? Saya tidak saja Pak. Saya juga Bapak Ibu saya juga berangkat ke sana, tapi Bu Rika lebih awal ya. Iya. Hari yang pakai 15 Jumat ya. Kita kampusnya sudah di sana kemarin. Nanti kalau yang lain yang ikut seminar satu Jawa Tengah di mana nonton bola nih luar biasa tanggal 15 saya juga ke sana Bapak Ibu semua bergerak angkatan 8, 9, 10, 11 semua Jawa Tengah ke sana. Luar biasa di prestasinya membuka nih alhamdulillah mewakili
juga kita lepas dari bantuan teman-teman, karena yang saya kirim itu kan kegiatan sekolahnya anak-anak itu. Situ makanya saya menyantumkan foto-foto kemarin waktu jenengan menyambut siswa, jenengan praktek dari Asmaul Husna atau apa itu saya cantumkan di sini juga saya Sudah mencantumkan dipaparkan dulu loh yang budaya. nama-nama ibu guru, karena semuanya itu kan berkolaborasi, jadinya tidak bisa saya melakukan sendiri. Jadi semua juga berkat dukungan dari teman-teman semuanya. Sudah baik, dilakukan ya, bukan dari teman-teman yang lain bisa mencontoh itu ya hal yang sudah baik. Jadi Bapak Ibu semuanya dari luar biasa. Itu yang pertama, kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ini sudah lepas atau ditutup dulu? Oh, tutup dulu ya. Terima kasih. Itu ya, luar biasa semangat Bu Rita. Semoga pendidikan menggerakkan jenengan angkatan 11 yang tinggal sebentar lagi bisa lulus dengan lancar. Amin. Hal yang terbaik untuk masa depan sekolah kita dan kehidupan kita. Semoga manfaatnya tidak hanya buat saya, tapi juga buat sekolah dan juga buat teman-teman dan lingkungan semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat semua Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru dan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nambangan atas diskusi pagi hari kita ini untuk mengidentifikasi, menggali semua aset utama yang ada di sekolah kita yang nantinya semoga bisa kita manfaatkan dengan maksimal untuk kegiatan pembelajaran kita. Dan semoga kaitannya setelah ini jadi Bu terbentuk itunya paguyuban itu kelasnya agar nanti aset yang ada di sekolah ini semakin bisa tergali. Dan nanti mungkin aset budaya juga bisa masuk Bu, karena nanti ketika wali muridnya sudah terbentuk, paguyuban sudah terbentuk, nanti untuk ekstra tambahan yang kaitannya dengan pembiayaan atau kaitannya dengan gurunya nanti bisa saling berdiskusi dengan wali murid seperti itu. Mungkin cukup sekian dari